Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada bersama dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Kamu dalam kehidupan kami. Dalam pagi hari Tuhan kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu terbaik buat Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami. Mari Tuhan bertatalah Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai Tuhan ibadah pagi hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, mulai pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sinama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang siap sinama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagaimana saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Mau kencap segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan baik. Kencapkan dari atas, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kencapkan dari atas, betapa baiknya Tuhan itu.
ada, baik di dalam keluarga, baik di dalam kami bekerja, baik di tengah masyarakat. Biarlah kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kami, semuanya adalah milik Tuhan. Dan kami mau kembalikan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu Bapak Mbeng yang sebentar akan menyampaikan firman Allah bagi setiap kami. Pengurapan dari Bapa Maha Tinggi turun atas kehidupan hamba-Mu. Hikmat yang dari surga menyertai hamba-Mu, sehingga setiap kata demi kata firman Allah yang diucapkan, kebenaran firman Allah itulah yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan setiap kehidupan kami. Demikian juga pengurapan yang sama turun atas setiap kami, untuk memampukan kami dapat mengerti setiap maksud dan kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kami. Hati kami siap, hati kami terbuka untuk setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Mana kabarnya saudara? Kok lemes? Orang sehat berarti. Yang keras gitu. Gimana kabarnya saudara? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Itulah yang menjadi bagian saudara. Ya, kalau saudara mengucapkan terus, itu yang akan menjadi bagian daripada hidup saudara. Amin. Amin. Ya, sebab apa? Ya, sebab manusia ini diciptakan segambar dengan Allah. Amin. Amin, saudara. Amin. Manusia diciptakan serupa atau segambar dengan Allah. Itu ciptaannya yang paling berharga. Pada waktu Tuhan ciptakan terang, dia bilang itu baik. Waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia bilang itu baik. Waktu Tuhan menciptakan hewan-hewan, Tuhan bilang itu baik. Tetapi pada waktu dia menciptakan manusia, dia mengatakan sangat-sangat baik. Amin. Artinya apa? Artinya sempurna. Cuma sayang manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan semua kemuliaan Allah. Tetapi oleh Yesus kita kembali diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. 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 Ini esensi di dalam kekristenan yang paling penting, saudara. Bahwa saudara harus tahu bahwa saudara ini bukannya orang biasa lagi yang berdosa. Makanya jangan berdosa-berdosa lagi. Amin, saudara. Ya. Saudara ini sudah ditebus dari milik dunia, dari milik setan, menjadi milik Allah. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai darah Yesus. Ya, bayarnya pakai darah. Dan darah itu mahal. Darah itu nyawa. Sesuatu yang paling berharga daripada milik saudara, milik saya. Demikian juga milik Tuhan. Yang paling berharga miliknya, yaitu darah nyawanya, dia serahkan kepada saudara, supaya saudara beroleh kelepasan. Amin. Amin. Dari segala apa? Dari segala bentuk, yaitu untuk berdosa. Amin, saudara. Amin. Ya. Manusia begitu dikutuk itu ya, ada bernama berdosa, udah nggak bisa masuk surga sama sekali. Nggak bisa. Ya. Makanya di dalam Yohanes itu, barang siapa tidak lahir dari air dan roh, tidak dapat masuk kerajaan surga. Amin, saudara. Ya, coba baca Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 3 ayat 2. Coba, saudara baca. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang kelima, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Jelas saudara ya. Saudara kalau tidak dilahirkan kembali, tidak lahir baru, tetap menjadi orang dunia walaupun beragama Kristen. Jelas saudara ya. Orang harus lahir baru. Artinya apa? Berubah semua perilaku-perilakunya, berubah sifat-sifatnya. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Amin saudara. Berubah, yang tadinya marah-marah jadi tidak marah-marah, yang tadinya nggak sabar jadi sabar, yang tadinya suka benci orang jadi mengasihi orang. Itu berubah. Rohmu bukan lagi roh dunia, tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam. Itu lahir baru. Setiap orang lahir itu ada tiga. Lahir secara daging, lahir secara pikiran, lahir secara roh. Tiga-tiganya pada waktu bayi lahir itu langsung dipulasi. Ya, makanya bayi lahir itu ya, dia berteriak. Itu dia lahir di situ. Lahir dari roh-roh. Ya, bukan dari keinginan seorang laki-laki. Belum tentu suaminya, belum tentu keinginan seorang laki-laki. Maka di situ ditulis, ya, barang siapa percaya dan beriman, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, bukan dari keinginan seorang laki-laki. Ya, artinya orang diperkosa itu keinginan laki-laki, perempuannya bisa hamil. Betul saudara? Itu dia. Ya. Tapi kau lahir dari roh. Amin saudara. Itu bedanya. Saudara jangan jadi orang Kristen biasa, tapi jadi orang Kristen yang apa? Anak-anak Allah. Oh, anak-anak Allah itu dikasih sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, terutama dikasih iman. Amin saudara. Amin. Ya, dikasih iman saudara. Tadi nyanyinya betul iman. Ibu nyanyi apa tadi? Nyanyi saya nggak bisa nyanyi. Yang tadi mengenai iman. Ya, kita percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat saudara. Percaya Tuhan dahsyat. Amin. Jangan cuma nyanyi doang. Ya, dahsyat Tuhan kita. Kita harus punya iman. Ayo kita buka yuk Ibrani 11 ayat 1 ya, sampai 4 dulu. Kita baca ayat 1 sampai 4. Hari ini kita mau belajar tentang iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kenapa saya bicara tentang iman? Ya. Sebentar lagi ya, kita akan memasuki ya ranah yang sangat-sangat sulit di seluruh dunia. Ya, masa kesulitan besar dimulai. Ya, tribulation dimulai. Ya, kalau masa kesulitan kecil sudah, ya, dengan dibukanya materai pertama, materai kedua, ya, itu sudah. Masa sengsara kecil mulai 2019 mulai. Ini mau buka masa sengsara besar ke depannya. Di mana apa? Di mana akan terjadi efek daripada perang. Ya, sebentar lagi akan terjadi perang nuklir. Ya, itu tempat-tempat semua itu yang produksi pangan itu habis. Ya, saudara tidak akan hidup sama seperti saat ini sekarang. Sudah beda. Materai ketiga dibuka, materai ke-8. Seorang penunggang Buddha hitam, seorang penunggang Buddha hitam, Buddha ke-8, memegang timbangan sejuta gandum sedinar
3 cukup jelai sedina. Itu harga makanan mahal sekali. Mahal sekali. Bayangkan ya, kalau di dunia ini lahan produksi itu tidak bisa berproduksi lagi, apa jadinya? Bersyukurlah Indonesia. Indonesia ini bangsa yang berdoa. Terutama anak-anak Tuhan. Kedua orang lainnya juga ya, menyembah kepada Allah. Ya, berdoa dilumpuhkan Indonesia. Sulit tapi tidak parah sekali. Ya. Kalau terjadi perang nuklir, ya, Rusia udah nantang, semua udah nantang, ayo daripada lu banyak ngomong, ayo kita perang, kata Putin begitu. Ya. Nah kalau perang, saudara tahu nggak? Ya, roti yang saudara makan itu dari mana? Itu semua dari Amerika, saudara. Gandum yang saudara makan dari mana? Dari Rusia dan dari Ukraina. 60% sisanya dari Amerika. Kalau berdua itu perang, nah, ya, kira-kira harga gandum naik berapa, saudara? Harganya jagung naik berapa, saudara? Kira-kira, saudara. Harganya kedelai punya Amerika seluruhnya. Ya, 100% harganya tempe berarti, kedelai itu berarti tempe. Naik berapa, saudara? Saudara bisa bayangkan. Masa depan ini di Indonesia akan terjadi kenaikan harga. Ya, tetapi di luar negeri mengerikan, saudara. Harga bensinnya sudah 400 kali daripada tahun lalu. Saudara bisa bayangkan, saudara tahun lalu beli Pertalite 7.600, kalau 4 kalinya, saudara harus beli Pertalite 30.000. Bisa bayangkan yang hidup dengan begitu? Kolaps, saudara. Kolaps. Di Amerika, di Inggris, di Jerman, saya udah lihat. Itu yang bukan kesana, saya lihat di berita-berita, saudara. Itu di jalan-jalan, saudara, itu sudah kemah-kemah orang camping. Bukan rumahnya lagi, rumahnya sudah disita, Bang. Pekerjaannya sudah hilang, ya, sudah hilang. Sisanya apa? Sisanya tinggal hidup susah, makan susah. Bersyukurlah saudara Indonesia. Sungguh tangan Tuhan itu memberkati Indonesia. Amin. Tangan Tuhan sampai memberkati Indonesia, melindungi Indonesia, menjaga saudara, anak-anaknya di semua kota, di semua tempat. Orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan banyak, saudara. Amin. Amin. Dan Tuhan bilang, ingat zamannya Abraham. Masih ingat zamannya Abraham? Ingat bahwa Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, yang kota tetanggaan itu, yang penuh dengan dosa. Abraham tawar, Tuhan, Engkau kan Allah yang baik. Masa Engkau menghancurkan, membunuh semua orang baik bersama-sama dengan orang jahat? Oh tidak, kata Tuhan. Kalau ada 100 saja, kata Abraham, oh kalau ada 100 tidak akan aku hukum. Tawar lagi Tuhan. Kalau ada 50 gimana Tuhan? Tidak akan aku hukum. Terakhir ternyata tinggal berapa? Kalau 10 saja ada, tidak akan dihukum. Terakhir ada berapa? Lot, anak-anaknya. Terus berapa orang? Lot, istrinya, anaknya 3, 5 orang. Cuma 5 orang, yang satu masih mikirin harta, makanya jadi tiang garam. Ya, begitu dikasih hukuman itu nuklir, saudara. Hukuman itu nuklir. Ya saya baca di dalam Al-Quran itu mereka itu menemukan bahwa Sodom dan Gomora itu bom nuklir. Ya, nggak tahu teknologi dari mana, dari surga. Sekali aja cukup, saudara. Ya, lapisan itu terbakar sampai 1.500 derajat. Jadi kota itu ya dibakarnya itu bukan pakai api itu kecil, cuma 400 derajat, 500 ini api putih, ya sama dengan yang tukang las itu, yang dari 100 derajat besi bercair, itu dari 1.500, nggak ada yang tahan, saudara. Kalau ada 10 saudara. Di Indonesia ini banyak, saudara. Amin, saudara. Banyak orang benar, banyak anak-anak Tuhan yang tiap hari berdoa terus mohon
supaya Indonesia dimenangkan. Tapi ada satu berita gembira bahwa tahun depan, tahun 2023, dengan seiringnya kesulitan dan 2024, ya, itu Indonesia bertobat, saudara. Amin. 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 Penuaian terjadi besar-besaran di Indonesia. Amin. Saudara siap untuk memenuhi semua bangku dari depan sini sampai belakang sana gaju. Saudara siap? Amin. Melakukan, saudara. Saudara harus beriman. Amin. Makanya saya ingin mengajarkan iman saat ini. Ya, nanti akan kita bicara tentang situasi dunia ini. Mana tadi? Ibrani 11 ayat 1. Ya, ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Saudara harus betul-betul punya iman. Karena tanpa iman saudara tidak bisa berkenan berharap. Percuma apa yang kau minta, percuma. Gak bisa ini, gak bisa dikasih. Padahal kita ini anak-anak. Setiap orang tua itu ingin memberkati anak. Betul? Setiap bapak, setiap ibu, orang tua ingin memberikan kepada anaknya lebih daripada anak yang bisa minta. Betul? Sama dengan Tuhan. Dia ingin memberikan setiap dari kita lebih daripada apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Makanya ada firman, apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan ingin memberkati. Masalahnya caranya kadang-kadang kita nggak tahu gimana datangkan berkat Tuhan. Nah, inilah iman. Ya. Coba baca, sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baca lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terakhir sekali lagi. Iman adalah dasar Dasar. segala sesuatu yang kita harapkan Harapkan. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat. Ini dua kata kunci di dalam sini. Ya, saya menyelidiki dalam bahasa asing. Memang betul. Dan saya nggak suka mengutarakan bahasa aslinya. Ya, iman adalah dasar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan? Apa yang saudara doakan kepada Tuhan? Harus punya dasar. Kalau nggak ada dasar, doamu nyemplung. Nggak ada dasar. Rumah dibangun ada dasarnya. Betul? Ada fondasinya. Betul? Setiap doa kita juga ada fondasinya, ada dasarnya. Apa itu dasarnya? Dasar daripada segala yang kita harapkan. Kita berdoa, kita mengharapkan, harus ada dasar. Dasarnya yaitu kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Amin. Saudara percaya Tuhan itu ada? Amin. Saudara bisa lihat? Kok percaya? Hah? Kok percaya? Ya? Percaya aja. Ya? Nah itu saudara. Itulah iman. Yang kedua itu bukti daripada segala sesuatu yang tidak. Tuhan itu ada dan itu terbukti. Buktinya apa? Buktinya alam semesta ini terbuat. Betul nggak? Buktinya kau punya nafas. Itu bukti. Ya. Ini dasar. Dasarnya bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya. Dia mampu untuk memberikan apa yang kita minta. Amin. Kalau kita berdoa, kita mesti punya perasaan itu. Perasaan itu tahu saudara, perasaan itu sudah menyatu dalam diri kita. Pikiran yang sudah menyatu dalam diri kita, yang tidak bisa dipisahkan lagi. Yang kau perasaan. Makanya kalau doa harus berusaha perasaan. Ya suara sebagai perusahaan. Ya, penuh perasaan. Itu dua dasar. Dasarnya bahwa perasaan kita, kepercayaan kita, pemikiran kita, semuanya menjadi satu bahwa Tuhan ada. Amin. Amin. Tuhan ada. Betul saudara? Haleluya. Dan Tuhan mampu untuk memberikan apa yang
itu dasarnya. Kalau engkau tidak percaya itu, kalau engkau tidak mempunyai perasaan itu dalam dirimu, percuma kau berdoa. Percuma. Itu lebih. Kau harus percaya Tuhan ada dan Tuhan mampu untuk memberikan segala sesuatu yang kita minta. Amin, saudara. Amin. Mulai sekarang praktek, saudara. Jangan cuma enak ya dengerin Pak ini. Enggak. Praktek. Firman Tuhan bukan buat didengerin, buat dilakukan. Amin. Ya. Kedua, bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti, saudara. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, Tuhan nggak bisa dilihat. Ya, tapi kita percaya Dia ada. Saudara takut masyarakat? Takut? Nah, aku aja. Ya, jangan takut, saudara. Ya, setan itu dari Allah di kayu salib. Ya, saya mau kasih tahu. Ya, jangan pernah takut sama yang namanya setan. Ya, kalau dulu kecil saya berguyur-guyuran, setan itu kue lemper dibeset keluarnya ketan. Ya, betul saudara ya? Setan, ya, kue lemper dibeset, beset itu keluarnya ketan. Iya kok, ya, kue lemper itu kan dari ketan. Jangan pernah takut. Ya, Tuhan ada, setan ada. Ya. Listrik ada. Ini ada banget, ada. Kelihatan nggak? Nggak ada. Kalau mau tolong itu betul saudara. Kita tahu listrik ada dari mana? Dari hasil karya listrik. Ada televisi, ada proyektor. Betul saudara. Kita juga tahu Tuhan ada dari hasil karyanya. Kita tahu juga setan juga ada. Ya, jadi sial, kita jadi apes, kita jadi tabrakan, kita jadi sakit. Itu hasil karyanya setan. Ngerti saudara? Ya. Jadi di dalam ayat ketiga, ya, di sini kita loncat ke ayat ketiga. Ayat ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jelasnya, segala sesuatu yang kita lihat ini terjadi dari sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan nggak bisa lihat, tapi kita tahu Dia ada. Itu adalah bukti tadi, ya. Bukti bahwa apa? Tuhan ada. Harus punya perasaan itu, harus punya pemikiran itu, menyatu dalam diri kita kalau berdoa, kalau nggak berdoa, berdoa. Diterangin lagi di sini bahwa dengan iman itu kita mengerti bahwa alam semesta ini sesuatu yang kita lihat dijadikan oleh firman Allah. Siapa yang jadikan alam semesta ini? Siapa yang jadikan pohon, tanaman, semua hewan-hewan, semua yang jadikan siapa? Firman Allah. Siapa itu firman Allah? Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Sesuatu ayat kedua, segala sesuatu, ya, pada mulai bersama-sama dengan Allah, dan ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari yang segala dijadikan. Amin. Urut-urutannya berarti dunia roh dulu, baru dunia nyata. Ada dua dunia yang bersatu di dalam bumi ini, yaitu dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan ingin kita tahu bahwa setiap apapun yang kita doakan itu Tuhan sudah memberikan. Tapi untuk jadi kenyataan itu perlu sesuatu. Ya, karena nanti masa sulit ini kita perlu punya ini, saudara, untuk menjadikan sesuatu yang belum ada jadi ada. Ngerti saudara? Ya, saya ingin mengajarkan ini kepada semua, bahwa kita sebagai anak-anak Allah itu memiliki kuasa untuk menjadikan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karena pada waktu itu betul-betul kesulitan makan. Saudara bisa mengatakan kepada tanah, hai tanah, tumbuhkan bangkuang, tumbuh bangkuang.
Sungguh saudara, ya saya sudah praktek. Prakteknya begini, di komplek rumah saya itu ada sederetan pohon jambu. Setiap rumah dikasih pohon jambu, jambu cincau yang merah begitu loh, saudara. Ya, enak manis gitu. Ya, setiap rumah 1, 2, 3, 4, 5 ada kira-kira 7 rumah, 8 rumah sih. Tiap rumah tuh ditanam di depan pohon jambu. Deret tuh, kelihatan. Saya bilang sama pohon itu, pohon jambu, mulai sekarang kau berikan saya buah yang banyak dan manis. Terus saya katakan, bukan sekali. Terus, kuncinya adalah terus katakan. Ya, betul saudara, pada waktu musim berbuah, orang bisa lihat di sebelah saya buahnya cuma betul-betul kecil. Di tempat saya ada buah pohon saudara, buahnya lebat sekali saudara, lebat sekali dan manis. Jadi alam semesta ini atau pohon-pohonan termasuk binatang itu semuanya nurut sama kata-kata manusia yang sudah dianggap menjadi anak Allah. Kalau kau tidak percaya Yesus, percuma. Mereka akan nurut karena engkau manusia berdosa, engkau manusia terkutuk. Tapi kutuk itu sudah dilepaskan oleh Yesus di kayu salib. Dia yang tadinya kudus dan suci menjadi kutuk. Buat apa? Menyucikan kita, untuk angkat kita. Itu Yesus. Makanya orang sampai buang Yesus itu aduh saya betul-betul. Ya, pasti nasinya sial apes. Cuma 2 tahun, 3 tahun paling senang. Selebihnya susah. Karena di luar Tuhan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Yang ada adalah kau cuma dipukulin sama setan saja. Dipukulin sama iblis, dipukulin sama yang jahat. Kenapa? Orang tiap hari kita berdoa Bapa kami, betul? Ingat doa Bapa kami? Terakhirnya bilang apa? Tuhan, jauhkan daripada segala yang jahat, hindari kami daripada segala yang jahat. Kalau nggak dihindari, kamu hancur. Ya, disusah-susahin, bahan kempes lah, beginilah, mobil tabrakan lah, apa segala macam. Ya, sungguh-sungguh. Ya. Ini ada 2 tempat, satu nyata, satu enggak nyata. Pada waktu engkau ya berdoa minta, Tuhan saya minta anak saya sembuh, itu udah sembuh itu. Tapi perlihatnya belum kelihatan. Engkau harus punya bukti. Tadi pegangnya bukti, sama seperti kita belanja di Tokopedia tuh, betul nggak? Saya order, tok. Di sana sudah nyiapin, ya, tapi belum dikirim, belum jadi nyata, belum sampai di rumahmu, betul saudara? Ya, buktinya apa? Buktinya kita pegang transfer. Amin saudara? Itu bukti. Demikian juga rumah, kita pegang bukti bahwa Yesus sudah melakukan segala sesuatu untuk kita. Segala sesuatu alam semesta Dia yang cintai. Amin. Dia yang cintai. Maka Dia bisa ciptain apa saja untuk kamu. Amin saudara? Ya, jelas saudara. Caranya gimana? Baca Mazmur 7 ayat 4. Ya. Dalam perjanjian lama ada, dalam perjanjian baru ada. Ini perjanjian lama saya kasih. Ya. Mazmur 7 ayat 4. Silakan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Itu dia caranya. Satu apa? Yang ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa saja yang diinginkan hati. Ayat yang mana yang bisa ditemukan di tempat lain? Betul? Di kepercayaan apapun gak ada janji, gak ada. Ya, sama janjinya diulangi lagi dalam Yohanes 15 ayat 7. Diulangi lagi janjinya sama Tuhan. Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada. Semua ini berkaitan, saudara. Amin. Karena Tuhan itu satu. Ya. Janji yang lama ada, janji yang baru ada. Sama janjinya gak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya ada.
Makanya ada nyanyian, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Memang dia Tuhan dari dulu. Kalau nggak bisa datang lagi 2000 tahun. Nggak ada manusia sepanjang sejarah yang bisa dicatat pernah hidup 2000 tahun lalu sekarang mau datang. Nggak ada. Kecuali Yesus. Amin. Ya, karena dia Tuhan. Ya. Nah, ini tadi kita balik lagi ke ayat 4 tapi apa tadi? Dua yang dibilangin dulu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa saja diinginkan hatimu. Mau nggak saudara? Diberikan apa saja diinginkan hati. Mau? Di dalam Yohanes 15 ayat 7 juga gitu. Kalau kau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kau, maka mintalah apa saja. Ya. Maka mintalah apa saja, maka kau akan menerimanya. Amin. Ya. Kalau saya buka ayatnya. Yohanes 15 sama janjinya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Betul saudara? dan kamu akan menerimanya. Betul? Amin. Janjinya sama. Dulu sekarang sama. Kalau dulu bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus belum datang dulu. Apa itu bergembiralah karena Tuhan? Banyak orang bergembira penyebabnya. Satu, dapat lotre. Ya betul saudara. Ya. Dapat sesuatu yang mengejutkan, yang membahagiakan, dapat lotre, gembira. Kedua, ya orang mabuk-mabukan itu gembira saudara. Orang kalau sedih, makanya di Jepang di mana orang kalau sedih pergi ke bar. Ya, di bar itu ada minuman keras. Begitu dia minum, mabuk bisa ketawa-ketawa sendiri saudara. Itu bukan bergembira karena Tuhan. Betul saudara? Ya. Ada juga orang yang ketawa sendiri saudara. Ya, itu masuk rumah sakit gila saudara. Ya, sudah bukan itu udah urusannya RSJ, rumah sakit gila. Ya. Ketawa sendiri. Tapi ini bergembira karena Tuhan, yaitu perasaan bersyukur. Amin. Kalau kau sungguh-sungguh bersyukur tentang apapun juga, hatimu bergembira. Amin. Dan hati yang bergembira itu pintu yang terbuka untuk berkat-berkat Tuhan. Jelas saudara. Ya. Kalau hatimu gembira, bersyukur pada Tuhan, itu di dalam alam roh itu hatimu terbuka untuk siap menerima berkat Tuhan. Makanya orang yang bersyukur hidupnya selalu tambah enak. Tuhan Yesus mengatakan bersyukur dalam segala hal. Dalam segala hal saudara. Ya bukan untuk hal baik aja yang kita dapat, untuk hal yang gak baik juga bersyukur. Karena setelah hal yang gak baik itu, maka turunlah hal yang baik lagi. Karena hati kita tetap bersyukur. Bergembira, saya senang. Terima kasih Tuhan. Saya tadi pagi udah makan bubur enak banget. Ya, perut saya sakit tadi pagi. Enak makan bubur. Kenyang saudara. Bersyukur saudara. Ya. Bersyukur itu bukan di pikiran, bukan di mulut, tapi di dalam hati, perasaanmu. Ngerti saudara? Perasaan itu penting. Ya, saudara bisa bilang, aku bersyukur deh sama kamu. Itu cuma ngobrol di mulut. Ya. Atau di pikiran, iya ya, aku seharusnya bersyukur. Bukan begitu. Tapi dalam hati betul-betul, oh terima kasih Tuhan. Begitu hatimu bersyukur, pikiranmu nyantol, gerakanmu juga nyantol ikut bersyukur. Karena hati atau roh itu mengendalikan pikiran, mengendalikan tubuh. Amin. Jadi kau tahu sekarang hasilnya. Bergembiralah karena Tuhan. Ya kasih semua saudara. Tuhan itu baik dan Dia maha kaya. Apa saja yang ada di bumi, di langit, semua gunung emas Dia punya. Nah, kita anaknya loh. Anak Pak Camat aja enak dapat banyak proyek. Anak bupati lebih hebat. Kita loh anaknya presiden semesta alam. Amin. Apa saja kita minta dikasih. Harus terus tahu caranya. Ya, kalau berdoa itu jadi Tuhan sembuhkan penyakitku, Tuhan aku sakit ringan. Gak bakal sembuh. Salah. Hatimu sedih,
Betul saudara? Tuhan, tanggal tua Tuhan, ini lagi tanggal tua datang lagi, gak bisa. Terima kasih Tuhan. Walaupun tanggal tua, kalau bersyukur, nanti ada yang kasih rezeki. Amin. Amin saudara. Amin. Robah doa saudara. Tuhan, gereja aku sepi hari Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku senang, bergembira. Gerejaku penuh dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan. Gitu saudara ya. Studiku lancar. Ya. Dapat predikat yang terbaik. Ya. Saya ini oleh karena Tuhan Yesus itu dulu dapat predikat waktu kuliah. Lulusan terbaik dari 2 angkatan saya dulu. Karena Tuhan Yesus bukan karena saya itu gak pintar saudara, gak pintar. Tapi tiap kali bersyukur. Ya. Saingan saya itu anak tingkatan 1 di atas. Sekarang ini saya lulus lebih cepat. Saya lulus lebih cepat daripada teman-teman saya. Ya lebih cepat setahun. Saya dilatih bersama-sama dengan angkatan sebelumnya. Jadi di situ saya punya nilai sama nilai yang terbaik di angkatan itu diadu. Dia kalah 0,004. Nah, kalah nilainya rata-rata 0,04 rata-ratanya. Kalah dari saya, jadi saya terbaik dari dia. Anak tuh marah-marah, anak lupa. Dia merasa dia paling hebat, dia paling pintar. Tapi saya punya Tuhan. Amin. Amin. Bersyukur. Itu dari ayat. Ini yang jelasnya saudara ya. Ikut ini ya, praktek ya. Hidup berubah, gak akan susah lagi, gak akan melarat lagi. Ya, kita berkelimpahan. Yesus datang bukan untuk membunuh, ya, tetapi untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Pernah dengar ayat itu? Amin. Ya. Setan datang untuk mencuri berkat, untuk membunuh dirimu dan membinasakan engkau selama-lamanya tidak pernah ketemu dengan Tuhan, bersama-sama dengan setan di neraka. Itu kebinasakan. Setan itu kerjanya mencuri, Membunuh, ya, menipu, mencuri, membunuh, membinasakan. Kau ditipu, ya, kau binasa ujung. Ya. Nipu. Dia nipu apa saja ditipu. Pengalaman ibunya 6.000 tahun. Manusia ini 6.000 tahun, ini pengalaman ibunya. Anak-anak itu ya umur 10 tahun dia bisa bohongin orang tuanya, saudara sekalian. Pekerja ya yang baru masuk umur 22 tahun, tiap hari bohongin bos. Ya. Bohong, nipu. Gitu. Makanya jangan ada nipu di dalam hidup kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Ya. Apalagi di sana, ya, saya lihat dulu, oh hamba Tuhan nipuin jemaatnya. Oh, saya keluar dari gereja, tak mau lagi saya. Itu apa Tuhan? Ya, hamba uang, sana di sini kan? Ya, sana. Sungguh saudara, jangan. Ya, baik. Karena apa? Dengan melakukan itu kita menjadi bagian daripada si setan yang menipu, mencuri, membinasakan. Itu urutannya, udah nggak bisa lari dari situ. Ya. Jadi Tuhan memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan foya-foya, bukan. Apa saja yang kau perlukan dicukupkan. Amin, saudara. Bergembira, amin. Amin. Udah jadi kenyataan belum? Belum. Tuhan sudah memberikan, tapi belum jadi kenyataan. Tokopedia sudah kirim, tapi belum sampai rumah. Jelas ya? Caranya supaya sampai gimana? Ayat yang 5. Yuk baca ayat 5. Ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Ya, Mazmur 91 ayat 1 mengatakan, orang yang tinggal duduk diam dalam lindungan yang Maha Tinggi, dan seterusnya. Ya. Itu arti kata sebenarnya bukan tinggal, tapi diam, tinggal di dalam. Maksudnya itu tinggal di dalam.
Tinggal di dalam itu artinya kau serahkan hidup. Kau berusaha, tapi kau serahkan kepada Tuhan. Amin. Ora et labora. Betul saudara? Apa artinya ora et labora? Yang keras. Bekerja dan berdoa. Salah. Berdoa dan bekerja. Ya, itu betul. Jangan terbalik saudara. Jangan dibohongi lagi ya, sama dunia ini. Dunia katakan bekerja. Firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambah. Lu bos kakak mampus, lu nungking juga bekerja apa mampus, kagak bisa kaya. Karena yang bikin kaya itu berkat Tuhan. Makanya ora tuh sembahyang, labor tuh labor, bekerja. Doa bekerja. Pagi-pagi ya, sebelum apa-apa mulai, kamu doa. Amin. Doa yang bagaimana? Doakan apa yang mau kau kerjakan. Bayangkan dengan penuh perasaan, bayangkan. Tuhan, saya nanti mau jualan gado-gado Tuhan. Bikin gado-gado saya Tuhan enak dan laris. Banyak pengunjung. Dalam pikiran kita, dalam hati kita sama. Kita merasakan manisnya itu gado-gadonya. Kita melihat yang tidak ada, tapi kita lihat. Itu bukti. Amin saudara. Itu bukti. Maka setelah kau berdoa, engkau kerjakan yang kau doakan. Amin saudara. Bukanlah ya, bersihkan piring-piring gado-gado sebersih mungkin. Ya, lihat gulanya di seluruh bangga dan lain sebagainya. Serahkan kepada Tuhan. Amin saudara. Dan bekerja. Firman Tuhan katakan, kalau orang tak bekerja, jangan makan. Jangan makan, coba minta-minta. Ada saudara, hamba Tuhan kerjanya minta, keliling dan tempat pengemis saudara. Saya marah itu betul. Ada saudara. Ada. Ya, ngeri banget. Ya. Saya bilang, kau nggak baca firman Tuhan, kerjamu cuma keliling minta-minta. Ya saya marah. Sungguh itu, saya nggak peduli mau orang senang apa enggak, saya sih nggak peduli. Yang penting saya menyenangkan hati Tuhan. Itu tadi nyanyiannya, betul saudara? Ada nyanyiannya tadi? Ya, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hati Tuhan. Ya. Jadi saudara, apa tadi? Yang lima, hilangkan hidupmu dan percayalah padanya. Makanya akan bertindak. Pada waktu Tuhan bertindak, sesuatu yang tidak nyata itu menjadi nyata. Sama seperti awal penciptaan, sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata. Segala sesuatu yang nyata kita lihat itu berasal dari segala sesuatu yang tidak nyata. Amin. Dia sudah ada dulu. Makanya kamu harus pegang bukti. Ya, harus pegang bukti. Ini buktinya pasti jadi kenyataan. Saya selama hidup berkali-kali dapat bukti yang sudah. Yang terakhir ini saya dapat sepeda motor Vario. Ya gitu. Tuhan, saya mau butuh motor Tuhan. Gitu. Ya, saya butuh motor. Soalnya repot di situ parkirannya susah kalau mobil. Ya, susah sekali parkirnya sempit. Ya, terus boleh doa. Doanya jangan sekali, cuma sekali, wah itu nggak bisa. Terus doa gitu ya. Doa kita bayangin, ya motor Vario. Saya lihat motor Vario ini enak, bagus nih. Hitam lampunya bagus, putih gitu ya. Betul nggak saudara ya? Ya lampunya kan bagus gitu, enak tumpahannya gitu. Ya, terus mulai berdoa, terus percaya bahwa kau sanggup untuk memberikan saya motor. Saya percaya itu dasar dan berdoa. Terus percaya pada Tuhan. Pasti apa yang kau doakan pasti Tuhan berikan. Itu namanya percaya. Ya. Saudara percaya 5 tambah 5 10? Percaya? Kenapa percaya? Pasti 5 tambah 5 gak mungkin 8. Betul saudara? Apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Amin. Amin.
Kalau dia bilang kau boleh minta apa saja, minta. Pasti tidak. Ini bukan soal berkat, saudara, bukan. Banyak orang bilang, wah berkat gitu. Mercy di tempat tangan, waduh itu ya kedagingan, saudara, hati-hati saudara. Ya beda kedagingan dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan tentu bukan lain. Engkau bernapas, ya bebas nggak pakai masker, itu udah berkat Tuhan. Saya nggak pernah pakai masker selama pandemi, nggak pernah, kecuali ke mall. Dipaksa waktu masuk, dipaksa masker Pak, langsung. Habis satpam negara, khawatir lagi. Pakai masker itu seksara, saudara. Saudara seksara nggak pakai masker? Nyium apa PDB? Nggak percaya? Nggak percaya? Coba saudara buka masker, coba, nggak percaya? Hah? Waduh saudara, ya kucing aja bisa pingsan saudara. Ya? Betul saudara. Ini, ya. Jadi udahlah. Kita ini berkat Tuhan banyak, kesehatan juga berkat, rumah tangga yang baik juga berkat. Amin saudara. Amin. Ada damai sejahtera di dalam kehidupanmu juga berkat. Coba kau punya pabrik 10, tapi isinya berantem terus sama istrimu, kayak apa? Enak kan? Gak enak saudara. Tapi kita damai. Yuk makan sama-sama anak-anak, masih kumpul, ya tuh. Anak-anak beritahu saya ikut makan, harus apa? Ya. Benar, Bi, ya anak saya Joshua kan suka karena ikut. Sekarang udah kawin dia, nggak ikut lagi. Dia udah punya keluarga lain ya saudara ya. Itu Bi, Joshua baru punya uang sedikit. Dia belikan tahu itu. Harus senangnya saya minta apa saudara? Senang Pak. Ditraktir Pak anak, walaupun cuma tahu teks 10.000. Gak ada artinya, tapi itulah berkat Tuhan. Ada suatu kegembiraan di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya itu berkat, dan Tuhan akan cukupkan apa saja yang kau minta, kecuali satu. Firman Tuhan mengatakan, kalau kau berdoa untuk memenuhi keinginan daging, untuk memuaskan keinginan dagingmu, gak akan didengar Tuhan. Tuhan, saya bikin istri 5 Tuhan. Gak dengar. Betul saudara? Mau seberapa ininya juga, yang dengar siapa? Bukan Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan satu laki, satu perempuan, bukan satu laki banyak perempuan. Ya. Mana ada istri yang senang dimadu? Betul? Betul Bu? Senang dimadu? Hah? Itu kalau perlu panci tak teplaki kepalanya. Betul kan? Ya, ibu-ibu ya. Ya berani macam-macam. Oh cewek lain panci nih habis masak telur ketokin ke kepala suami, berani macam-macam. Ya sungguh saudara. Ya ciptaan Tuhan itu sempurna, satu banding satu. Sudah itu pegang. Ya nggak usah. Nah sekarang saudara sudah tahu caranya siapnya saudara. Untuk minta aja apa aja dan itu akan terjadi. Saudara praktek. Ya. Firman Tuhan praktek. Ya Tuhan mengasihi saudara. Amin. Dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Tugas saya selesai. Ya saya kembalikan kepada Bapak Kepala, tapi biar Roh Kudus meneruskan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya kita mungkin akan pujian dan doa firman dan seterusnya. Saya serahkan kembali ke Bapak. Bila apa yang kita imani hari ini kita percaya, kalau Tuhan berfirman, engkau meminta segala sesuatu kepadanya, Dia akan beri, asalkan engkau percaya. Dan perkatakan setiap apa yang kau minta kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, bukan untuk memuaskan dirimu, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang sedang engkau imani, apa yang sedang engkau percayai untuk Tuhan berikan dalam hidupmu. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, mari. Mungkin kalau saat ini kau tidak melihat, apa yang kau imani belum terjadi. Mungkin dalam engkau berdoa ada kesalahan. Memang Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini, ubah pola pikir dalam engkau berdoa. Kita bersyukur meskipun belum melihat, kita yakini itu, dan kita percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapkan dalam hidup kita. Masalahnya, maukah engkau mengubah cara engkau berdoa kepada Tuhan? Tidak lagi berdoa dalam kesedihan hati, tapi belajar untuk berdoa dengan kegembiraan hati. Dan orang yang bergembira, firman Tuhan tadi katakan, dalam hatinya ada ucapan syukur. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang sungguh sangat mencintai kita. Karena itu kita mau dalam segala apapun yang hendak kita kerjakan, kita mau kerjakan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Senangkan Tuhan, senangkan Tuhan. Maka ketika engkau menyenangkan Dia, apa yang kau minta dengan iman, Tuhan pasti berikan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, yang terus mengingatkan kepada setiap kami untuk setiap apapun yang kami hendak minta kepada Tuhan. Biar kami mau minta dengan penuh iman keyakinan, tidak lagi meminta untuk memuaskan diri kami, tidak lagi meminta segala sesuatu untuk kesenangan diri kami, tapi kami belajar untuk meminta segala sesuatu dengan satu dasar, bahwa semua yang kami minta hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau minta seperti yang firman ajarkan, itulah selalu memperkatakan firman-Mu, memperkatakan firman-Mu, karena kami tahu semua yang jadi di alam semesta ini, semua itu karena firman Allah. Dan kami percaya ketika kami meminta segala sesuatu kepada Tuhan untuk selalu memperkatakan firman, maka yang kami perkatakan dengan iman itu pasti Tuhan akan genapkan dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa pagi hari ini, Tuhan,
yang lemah, Tuhan beri pengharapan. Yang susah, Tuhan beri penghiburan. Yang mengalami keputusasaan, Tuhan berikan kepastian dalam hidup mereka. Maka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami semua. Berkati hamba-Mu Bapak Menteri yang sudah menyampaikan firman Allah bagi setiap kami. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya, Engkau memberkati dalam setiap kehidupannya, keluarganya, apa yang dikerjakannya, semua diberkati Tuhan. Maka setiap kami semua yang hadir pagi hari ini, kami yakin dan percaya setiap kami semua sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.